Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NIM 19083080059 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7 kelas A. Baik, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang antara bahasa Arab, nahwu dan shorof. Untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Al-Wasail. Apa sih bahasa Arab? Apa sih ilmu nahwu itu? Apa sih ilmu shorof itu? Dan apa sih hubungannya dengan bahasa Arab? Pada awalnya bahasa Arab terdahulu tidak mengenal harokat, baik itu fathah, kasroh, ataupun domah. Hal ini sangat menyulitkan untuk membacanya, termasuk orang Arab sendiri kesulitan. Kemudian bahasa Arab berkembang sehingga antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya bisa dibedakan secara visual. Namun untuk sebagian kalangan membacanya tetap saja sulit. Apakah dibaca fathah, apakah dibaca domah, atau dibaca kasroh. Disinilah kedua ilmu, yakni ilmu nahwu dan shorof itu berperan. Apa sih ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu secara literatur dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenali kalimat-kalimat bahasa Arab dari sisi i'rab dan binanya. Namun sederhananya ilmu nahwu kita bisa mengetahui bagaimana membunyikan bagian akhir dari suatu kata dalam struktur kalimat. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa huruf dal pada kalimat alhamdu itu dibaca domah? Kenapa tidak dibaca fathah ataupun kenapa tidak dibaca kasroh? Karena struktur kata alhamdu berperan sebagai mubtada, yang ketika di awal kalimat ia harus dibaca domah. Maka dengan ilmu nahwu ini kita bisa memahami bagaimana membaca bagian suatu akhir kata dalam struktur kalimat. Lalu bagaimana kita bisa membaca huruf pada awal atau pertengahan kata jika nahwu hanya membahas cara membaca harokat akhir kata saja. Disinilah ilmu shorof berperan. Apa sih ilmu shorof itu? Secara literatur, ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenal pola-pola kalimat dan kondisi-kondisinya. Namun sederhananya adalah dengan ilmu shorof kita bisa mengetahui pola-pola bahasa Arab, mengetahui pola kata karena setiap kata dalam bahasa Arab memiliki pola. Contohnya kata masajida yang pola katanya adalah mafa'ila. Dengan memahami satu pola kita bisa mengetahui bagaimana cara membaca kata-kata lain yang memiliki kesamaan bentuk pola. Pola kata ini disebut wazan. Mengetahui ilmu shorof juga kita bisa mengetahui asal atau bentuk asli dari kosakata. Adapun untuk membaca harokat akhirnya kita kembalikan pada kaidah-kaidah nahwu. Di kalangan pesantren terdapat istilah bahwa nahwu adalah bapak dan shorof adalah ibunya. Maksudnya adalah ilmu nahwu berperan untuk mengarahkan bagaimana seharusnya suatu kata dibunyikan, seperti layaknya seorang bapak yang berperan dalam meluruskan kesalahan, mendidik dan mengarahkan. Sedangkan ilmu shorof dianalogikan dengan ibu karena ilmu shoroflah terlahir beragam kosakata yang sesuai polanya masing-masing. Seperti layaknya seorang ibu yang berperan melahirkan anak-anak untuk memahami gramatika bahasa Arab. Setidaknya harus memahami dua bidang ilmu ini, karena selanjutnya ilmu nahwu dan shorof itu sebagai modal untuk memahami ilmu gramatika bahasa Arab lainnya, seperti ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, atau yang lebih kita kenal dengan ilmu balaghah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.